Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihatul Zadafina. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah dari pengantar ekonomi makro yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Moneter di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. Jadi, Bank Indonesia itu memiliki peran sentral dalam mengendalikan inflasi melalui penetapan suku bunga acuan atau bisa disebut juga BI Rate. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar rupiah yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Dan rumusan masalahnya dalam pertama, bagaimana implementasi kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Kedua, bagaimana dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh BI Rate dan nilai tukar terhadap investasi dan konsumsi. Dan yang terakhir, bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi sektor UMKM dan perbankan. Kebijakan moneter itu adalah pengelolaan jumlah uang beredar suku bunga dan instrumen keuangan oleh bank sentral. Dan strategi kebijakannya adalah pendekatan rules berbasis aturan tetap versus direction atau bisa disebut kebijakan fleksibel sesuai kondisi. Dan tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan tingkat inflasi dalam perekonomian. Tujuan lanjutannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja. Dan di sini ada kebijakan moneter dan inflasi. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas likuiditas perbankan. Yang kedua, penyesuaian suku bunga acuan atau disebut BI Rate sebagai instrumen utama pengendalian inflasi. Yang ketiga, pelonggaran moneter meningkatkan konsumsi, pengetahuan menekan inflasi namun kurangi pertumbuhan. Yang keempat, faktor eksternal seperti harga minyak dunia dan kondisi ekonomi global turut mempengaruhi inflasi domestik. Dampak inflasi adalah cost push inflation, kenaikan biaya produksi mendorong harga barang dan jasa meningkat. Kedua, perubahan pola konsumsi masyarakat meningkatkan risiko kemiskinan akibat harga naik. Dan demand pull inflation, permintaan tinggi melebihi kapasitas produksi mendorong inflasi. Dan dampak sosial berat pada keluarga berpendapatan rendah dengan gaya beli menurun drastis. Pengaruh inflasi BI Rate dan nilai tukar. Inflasi tinggi menurunkan keuntungan usaha, kenaikan BI Rate mengurangi investasi, biaya modal mahal hambat ekspansi bisnis, pelemahan rupiah naikkan biaya produksi, nilai tukar stabil tingkatkan kepercayaan investor, inflasi terkendali dorong konsumsi masyarakat, suku bunga rendah stimulasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ciptakan iklim investasi kondusif. Lalu di situ ada dijelaskan tadi pertama yang rumusan masalah bagian bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi sektor UMKM dan perbankan. Jadi UMKM dan perbankan, suku bunga rendah mempermudah akses modal bagi UMKM karena biaya pinjaman menjadi lebih terjangkau. Hal ini mendorong ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja. Perbankan berperan vital sebagai penyalur kredit produktif ke sektor real. Namun kebijakan moneter ketat dengan suku bunga tinggi dapat menghambat pertumbuhan UMKM akibat mahalnya biaya modal. Peran perbankan sebagai intermediasi keuangan sangat krusial dalam menyalurkan dana ke UMKM. Ketika BI Rate naik, bank cenderung menaikkan suku bunga kredit sehingga permintaan pinjaman menurun. Risiko kredit macet juga meningkat pada kondisi ekonomi ketat. Koordinasi kebijakan moneter yang tepat diperlukan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan UMKM dan stabilitas perbankan. Dan di sini di atas ini ada ditunjukkan data-data ekonomi bulanan yang saya terterakan juga ada di makalah. Tren data dan analisis. Sepanjang tahun 2024, tren inflasi menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor domestik dan global. Pada awal tahun, inflasi cenderung stabil di kisaran 2,5% 3%. Namun meningkat pada pertengahan tahun akibat kenaikan harga pangan dan energi. BI Rate mengalami penyesuaian responsif terhadap dinamika inflasi. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk meredam tekanan harga. Hal ini berdampak pada pengetahuan likuiditas dan perlambatan konsumsi masyarakat. Nilai tukar rupiah menunjukkan kolerasi dalam pergerakan BI Rate dan
kondisi ekonomi global. Pelemahan rupiah terjadi saat sentimen pasar global memburuk, yang kemudian mendorong BI Rate untuk intervensi melalui kebijakan moneter. Dampak pada investasi terlihat dari penurunan realisasi investasi saat suku bunga tinggi, sementara konsumsi rumah tangga melambat akibat daya beli yang tergerus inflasi. Kesimpulannya adalah kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi. Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam kestabilan harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik maupun global, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar tujuan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Inflasi, BI Rate, dan nilai tukar memiliki hubungan yang erat dengan kondisi perekonomian Indonesia. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat karena pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga investasi dan konsumsi masyarakat menurun. Selain meningkatkan biaya produksi perusahaan, oleh karena itu, stabilitas inflasi, suku bunga, dan nilai tukar sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi di Indonesia. Kebijakan moneter juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan UMKM dan sektor perbankan. Kebijakan suku bunga yang rendah dapat mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga kegiatan usaha, produksi, dan penyerapan tenaga kerja kredit dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan kebijakan moneter yang seimbang dan terkoordinasi dengan baik agar stabilitas ekonomi tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan investasi, konsumsi UMKM, dan perbankan di Indonesia. Demikian, sampai situ saja penjelasan saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.